Di dalam ayat ini, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan, kan ada kata syaitan ya. Dan siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai qarin, sebagai teman yang senantiasa mengiringinya. Qarin itu bukan hanya teman sekejap, tapi yang senantiasa mendampingi. Karena itu kalau kita perhatikan penggunaan kata qarin di dalam bahasa Arab, istri itu juga disebut qarinah. Jadi kalau ada kita dengarkan orang Arab berbicara, ja'a raisud daulah ma'a qarinatihi, gitu, qarinah, datang kepala negara dengan qarinah. Qarinah maknanya apa? Istrinya. Ini kata qarinah juga dipakaikan kepada istri di samping zaujah. Mengapa? Karena istri itu senantiasa mendampingi, bukan sebentar, tapi sepanjang kehidupan orang, istrinya mendampinginya. Jadi kata qarin adalah seseorang yang mendampingi manusia itu terus kemana dia pergi, di mana dia berada. Jadi bukan hanya sekejap-sekejap. Kemudian yang kedua, di sini ada kata syaitan. Ini sudah kita jelaskan ini supaya nyambung kita dengan yang lalu. Kata syaitan tidak hanya dipakaikan untuk golongan jin, tidak hanya dipakaikan untuk golongan jin. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim jelas-jelas mempergunakan kata syaitan kepada dua jenis. Nah, perhatikan surat Al-An'am ayat 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Di situ ada kata syaitan, jamaknya apa? Syayatin. Jadi di situ perhatikan, wa kadzalika ja'alna, ayat 112 tadi ya. Ya, coba bersama saya nanti bolak-balik kita. Jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu, likulli nabiyyin, ada adu. Aduan ini artinya musuh. Siapa musuh mereka? Musuh para nabi itu para syaitan. Ada kata syayatin, perhatikan. Nah ini tambah kan? Nah, syayatin bentuk jamak dari kata syaitan. Ini syaitan satu, syayatin banyak syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada adu, ada musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatin, syaitan-syaitan. Syaitan itu dari jenis apa? Perhatikan, ada dua jenis syaitan. Yang pertama al-ins, yang kedua al-jin. Jadi ada syaitan dari jenis manusia, insun, dan ada syaitan
dari jenis jin. Jadi hati-hati di dalam kehidupan dunia nyata ini. Ada syaitan memaki syaitan. Melihat orang bertengkar, di tengah pasar dan berbagai macam marah-marahan. Nah, marah dia kepada syaitan. Syaitan kamu, dia bilang kan. Padahal sedang marah tu jadi syaitan lo ketika itu. Jadi manusia bisa disebut syaitan, bisa. Jin bisa disebut syaitan, bisa. Nah, tokoh utama dari syaitan ini, dari syayatin manusia dan jin ini, tokoh utamanya adalah iblis. Jadi iblis itu adalah nama dari golongan jin yang merupakan tokoh dari golongan jin, dan ketika dia membangkang kepada perintah Allah, jadilah dia syaitan. Jadi syaitan itu gelaran untuk makhluk yang durhaka. Nah, karena itu syaitan tidak bisa dilekatkan kepada malaikat, karena malaikat tidak ada kemungkinan durhaka. Malaikat itu diciptakan dan di dalam diri mereka hanya ada ketaatan. La ya'suna ma amarallah. Mereka tidak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mungkin yang tinggal bisa jadi syaitan tinggal dua lagi. Karena yang kita tahu hari ini sampai sekarang, jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah di luar dari bumi, langit, hewan, tumbuhan, apalagi ada 3 jenis. Ada jenis malaikat. Jadi malaikat jenis makhluk. Ada jenis jin. Jin itu jenisnya. Kemudian ada jenis manusia. Itu jenisnya. Nah, untuk mengenali mereka masing-masing itu punya nama. Malaikat ada nama. Ada Jibril, ada Mikail. Begitu juga golongan jin punya nama juga. Ada iblis, ada ifrit, dan ada beberapa nama yang kadang kategori hadisnya tidak terlalu kuat, tapi sekedar untuk informasi bahwa ada nama golongan jin. Ada Walhan dan berbagai macam namanya. Ada Ummus Subyan dipanggil, berbagai macam. Itu nama. Manusia juga punya nama. Kan ada nama-nama Jack, Rocky gitu ya. Itu nama. Nah, jadi kalau ditanya orang iblis itu apa? Iblis yang nama jin. Jadi kalau ada yang menceritakan kepada kita bahwa iblis itu dulu adalah malaikat, itu bohong, tidak ada alasan itu. Kenapa? Karena Allah telah katakan dalam surat Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan jin, golongan jin dari min marijin min nar, dari api asalnya. Jelas. Nah, min marijin min nar. Nah, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, apa alasannya? Baca surah Al-A'raf, akan bertemu di situ kisahnya. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi engkau
untuk sujud ketika aku telah perintahkan sujud. Alasan iblis apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam itu. Apa alasan makanya dia mengatakan dia lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku dari api. Jadi iblis sendiri yang mengatakan bahwa dia tercipta dari. Nah, kok ada pula yang mengatakan bahwa dulu iblis adalah golongan malaikat? Tidak ada, dia malaikat yang paling kuat, disebut Azazil, berbagai macam. Itu cerita yang tidak ada dalil dan bisa dijadikan hujah. Nah, tetapi kan sebagian jemaah senang kalau cerita-cerita begitu. Jadi jelas iblis itu golongan jin semula, namun dia menurhaka kepada Allah. Semenjak kapan dia terkutuk? Innaka minas saghirin. Memang peristiwa dia tidak mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jangan dijadikan malaikat itu, kata malaikat dalam ayat itu menandakan bahwa iblis dari golongan malaikat. Itu tidak benar. Karena khitab, kalau ada suatu ucapan pembicaraan, ingat Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, karena itu dipakaikan uslub Arab. Tahu tak Pak dan Ibu-ibu, kenapa Abbas memanggil orang-orang Yasrib, orang Madinah itu Ma'sar al-Khazraj? Padahal suku di Madinah itu ada dua yang besar, suku Khazraj dan suku Aus. Tetapi kalau mereka keluar, mereka populer dengan panggilan Khazraj, walaupun di dalamnya ada Aus. Nah begitu, jadi biasa dalam bahasa Arab yang seperti itu. Jadi sama dengan penggunaan bahasa Arab, kalau ada laki-laki, ada perempuan dalam satu kelompok. Nah kalimat yang dipakai, karena bahasa Arab itu pakai dhamir yang berbeda laki-laki dan perempuan, apakah di dalam bahasa Arab dipakai dhamir atau kata ganti perempuan? Tidak. Makanya sama kalau menyolatkan jenazah, yang menyesuaikan dhamir doanya, kalau sendiri Allah maghfir lahu, kalau berdua Allah maghfir lahuma, begitu. Kalau banyak, nah kalau semuanya perempuan, Allah maghfir lahunna. Tapi kalau banyak perempuan menyelip satu laki-laki dalam jenazah itu, apa yang dipakai? Hum, bukan hunna. Nah jadi ada orang yang mencoba-coba menganalisa mungkin dari terjemah, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Aku kan dalilnya kok, iblis itu malaikat dulu, Azazil namanya, berbagai macam. Itu tidak benar begitu cara menganalisa Al-Quran Al-Karim. Jadi sama juga dengan akhir-akhir ini saya dapat penjelasan dan ada informasi, ada orang yang mengatakan bahwa zakat itu tidak populer di zaman Nabi SAW. Yang ada populer itu sedekah. Tidak populer bagaimana? Kata zakat dalam Al-Quran berulang kali, di dalam sunnah Nabi berulang kali. Kira-kira ukuran popularitasnya apa kira-kira? Ketika seseorang mengatakan begitu, terlepaslah dia apapun gelarannya dan kedudukannya, apa ukuran popularitasnya? Nah berarti muqaddimah, pengantar kepada kesimpulan yang seperti itu keliru. Itu tidak populer di zaman sahabat. Aneh, di zaman sahabat
Malah Abu Bakar As-Siddiq mengaktifkan pasukan Usamah bin Zaid karena adanya orang yang enggan membayar zakat. Ada pula dia coba pula menganalisa dengan opini. Dia katakan itu karena zakat itu tidak diberikan kepada khalifah. Kalau kita mau membaca tentang suatu informasi, jangan kita punya konsep dulu, karena konsepnya ingin untuk mengembangkan sedekah, tetapi mengurangi atau boleh dikatakan mengingatkan orang bahawa bukan zakat saja, tetapi konsep seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan tertib yang telah diberikan oleh syariat. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada latar belakang yang membuat orang bicara begitu. Apa itu? Ingin memperbanyak pungutan dari umat melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh negara. Nah, inilah, jadi kalau fatwa, ceramah, penjelasan sudah ada latar belakang itu dalam fikiran orang, akhirnya terpaksa dalil diputar-putar. Ya, kalau menyemangati orang bersedekah di luar zakat, ya semangati saja, tidak perlu pula membuat cerita bahawa zakat tidak populer di zaman Nabi, di zaman sahabat. Itu keliru. Kemudian mendistorsi makna pula, seolah-olah orang yang enggan membayar zakat itu hanya enggan menyerahkannya kepada Abu Bakar, berarti mereka mau berzakat langsung. Itu cerita dari mana? Itu cerita karangan namanya. Saya dengar juga dalam ceramah itu bahwa di luar zakat banyak harta lain yang bisa dikumpulkan. Itu benar. Tapi kemudian menyempil pula, masuk pula cerita bahwa ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi mengatakan bahwa rumah ibadahnya mangkrak. Kemudian Nabi suruh katakan, ayo, apa yang diberikan Nabi? Itu dari mana itu cerita begitu? Nabi ikut membangun rumah ibadah agama lain dengan sedekah kaum muslimin. Ini berbahaya ceramah-ceramah begitu. Kalau seperti itu cara berfikir latar belakang yang ada dalam diri seseorang, nah wajar saja nanti perbuatan orang dalam toleransi ini menjadi tidak berpematang. Bisa mencium kepala pendeta, kepala paus, berbagai macam. Karena begitu mindsetnya, pola berpikirnya, berarti datanya sudah keliru. Tidak ada di dalam sejarah Nabi SAW menyuruh umat dengan sedekah, mereka infak, mereka menyelesaikan gereja atau rumah ibadah Yahudi yang mangkrak. Tidak ada cerita itu. Kenapa dikarang-karang? Cerita itu kalau berkembang berbahaya, karena bisa merusak pemahaman orang dalam beragama. Tapi kalau Nabi SAW mengingatkan pasukan kaum muslimin yang berjihad agar jangan meruntuhkan rumah ibadah agama lain, iya, itu dalam perang. Kenapa? Karena perang itu tujuannya khusus. Jangan sampai nanti perang itu seolah-olah jatuh kepada ikrah, pemaksaan orang untuk meninggalkan agama orang dan memasukkan mereka ke dalam agama kita. Kenapa? Karena adalah ikraha fid din. Nah, begitu juga hubungan antara zakat dengan sedekah.
mestinya menyemangati umat untuk menggerakkan infak sedekah, tidak mesti harus mengurangi kadar zakat. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban. Tidak bisa kita paksakan di luar itu. Karena sarih secara jelas datang sahabat kepada Nabi mewakili kaumnya, menanyakan apa yang dia harus lakukan. Di antara pertanyaan para utusan itu adalah ketika dikatakan menunaikan zakat, ditanya, apakah ada lagi kewajiban saya di luar itu ya Rasulullah? Tegas Nabi, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali kalau engkau ingin bertatawwa. Apa tatawwa itu? Yaitu suatu amalan yang tidak datang perintah yang mengharuskan untuk melakukannya. Itu tatawwa, dilakukan oleh orang demi untuk menambah pahalanya, untuk berbuat yang lebih dari kewajibannya. Itu tatawwa. Nah, itu yang harus kita fahami dahulu di konsep dasar. Nah, kemudian baru kita bicara, wahai kaum muslimin, sebenarnya kebutuhan umat hari ini tidak bisa kita tutupi dengan zakat saja. Itu benar itu, untuk kondisi sekarang. Tapi ingat, itu tidak kondisi selamanya. Selama pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini amanah menjaga negeri ini, mengelola negeri ini, bahkan zakat itu akan berlebih-lebih nanti, walaupun 2,5%. Jangan pandang enteng hanya 2,5 itu. Jangan pandang enteng. Sebab Nabi SAW telah mengingatkan, tasaddaqu, bersedekahlah kamu sekalian. Ini makna sedekah di sini zakat. Kenapa zakat? Lihat, jangan hanya ini yang membuat kita rumit sekarang ini. Orang memenggal-menggal riwayat, cuma terputus saja sampai di awal, selesailah. Nah, kenapa sedekah di situ dikatakan zakat dalam hadis itu? Karena dia datang qabla ayatiya yaumun, sebelum datang suatu hari nanti, yamshi rajulun bi sadaqati, seseorang berjalan membawa sedekahnya dan datang kepada orang lain. Apa katanya? Lau ji'ta bil amsi laqabiltuha, kalau datang engkau kemarin tentu aku terima, tapi sekarang ini saya tidak membutuhkannya lagi, tidak ada hajat. Nah, itu menunjukkan bahwa itu sedekah. Sebab tidak mungkin hadiah. Kalau hadiah, orang boleh saja menerima, karena dia tidak bersyarat harus fuqara, masakin. Tapi kalau dia katakan saya tidak dalam hajat lagi sekarang dengan harta itu pertanda itu adalah zakat. Nah, berarti kalau zakat ini dikelola dengan benar dan negeri ini ditata dengan baik, zakat itu berlebih. Jangan katakan tidak cukup. Cuma untuk kondisi sekarang, disebabkan oleh faktor pengelolaan negeri ini yang jadi tanda tanya besar, betul. Harta kekayaan negara bocor kemana-mana. Walaupun sudah sering dikatakan bocor, sampai sekarang tetap bocor juga. Nah, akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Belum lagi korupsi merajalela di mana-mana. Nah, karena alasan demikian, kita berharap agar umat Islam bisa memberi, berbagi lebih dari apa? Dari sekedar zakat. Dengan apa? Dengan gembira, berita gembira di dalam syariat kita bahwa setiap yang mereka infakkan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat.
Nah, karena itu mari kita ajak orang untuk beramal yang sunnat di dalam berbagi dengan sesama. Apakah sedekah sunnah, apakah mungkin wakaf. Nah, hal itu patut untuk kita gerakkan, tapi jangan sampai membuat cerita macam-macam pula tentang zakat. Apalagi kalau seandainya bisa pula nanti infak, kaum muslimin disuruh berinfak untuk membangun rumah ibadah orang lain atas nama syariat. Ini bagaimana? Jadi banyak dari pernyataan-pernyataan itu yang meleset sebenarnya. Nah, itu yang terus kita khawatirkan tentang umat ini, diberikan penjelasan oleh orang-orang yang belum verifikasi lagi data dan informasinya. Walaupun kita bisa juga terpeleset begitu, bukan, kita tidak maksum, tetapi tugas kita untuk saling mengingatkan bahwa cerita-cerita itu tidak benar. Nabi menyelesaikan rumah ibadah orang Yahudi, zakat tidak populer di zaman Nabi dan zaman sahabat. Kemudian gitu juga yang enggan membayar zakat itu hanya alasan karena tidak mau menyerahkan ke pemerintah, kepada khalifah ketika itu. Nah, itu distorsi semua itu. Kalau kita lihat, tak lebih dari apa? Dari ingin menjalankan misi agar harta umat ini bisa dijangkau oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah, itu tidak tepat. Kalau begitu alasan menyampaikan kepada umat, itu tidak lurus namanya di dalam menjalankan peran keilmuan. Nah, saya ingatkan kepada kaum muslimin, hati-hati dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu.